Selanjutnya, sikap seorang ahlul bait itu, jadilah mulia dengan ketakwaan. Kemuliaan hakiki bukan karena nasab, harta, atau lainnya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Lagi-lagi Rabi'ah Alawiyah memberikan peringatan keras, ya. Peringatan keras ini berdasarkan ayat "Inna akramakum indallahi atqakum." Tidak ada gunanya nasab itu kalau tanpa diiringi dengan ketakwaan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kita mengikuti informasi terkait dengan ramainya masalah habaib di Indonesia. Dan ada sebuah risalah ini dari pengurus pusat Rabi'ah Alawiyah merespon sebuah dinamika yang hari ini betul-betul viral. Dan ini menurut kita sesuatu yang cukup positif. Paling tidak ini akan menjadi sebuah peringatan atau sebuah bahan refleksi bagi para habaib-habaib yang masih muda, yang mereka kadang tidak bisa mengontrol keinginan-keinginan ketika mereka dikritisi. Ketika ada yang mengkritik, dia membalas dengan sejumlah statement atau pernyataan-pernyataan yang itu tidak menunjukkan keilmuan, tidak menunjukkan sebagai seorang yang harusnya berakhlak mulia sebagai surat Nabi. Dan risalah ini sebenarnya memberi peringatan keras kepada mereka yang masih saja membesar-besarkan nasab mereka, membangga-banggakan nasab mereka, selalu berteriak-teriak untuk kemudian dihargai dan dihormati. Sementara perilakunya itu artinya kontraproduktif dengan sikap yang harusnya ditunjukkan sebagai seorang surat Nabi. Dan ini menjadi menarik bagi kita karena jelas bahwa risalah ini Rabi'ah Alawiyah menunjukkan sebuah model bagaimana mengedukasi kalangan mereka sendiri, khususnya bagi para habaib yang muda-muda, dan juga kepada publik dan umat Islam Indonesia. Makanya menjadi penting untuk kemudian kita teruskan, kita edukasikan kepada publik biar mereka paham bagaimana seharusnya menyikapi persoalan yang hari ini lagi viral, dan bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim harus memposisikan diri, bagaimana kita harus mencintai seorang habaib, dan bagaimana pula kita bersikap ketika ada habaib yang kemudian tidak menunjukkan teladan yang baik. Ini yang kemudian menjadi penting. Katanya penting untuk kita teruskan dan kita sebarluaskan. Kita simak ulasan sama-sama. Baik teman-teman, kali ini saya akan membacakan sebuah risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Alawi. Dan ini sangat penting sekali dibaca bagi para habaib-habaib muda yang mungkin di antara mereka mengandalkan kenasabannya atau sebagai keturunan Rasulullah SAW untuk mendapatkan cuan, mendapatkan pengikut, dibangga-banggakan dan dihormat. Dan ini merupakan sifat yang tercela. Dan di dalam risalah oleh Rabi'ah Alawiyah ini berisi tentang sikap seorang ahlul bait, di mana pada bab ketiga yang pertama itu dikatakan nasab tanpa amal tidak bermanfaat. Tidak pantas bagi seorang ahlul bait untuk membanggakan dan mengandalkan nasab mulia tanpa melakukan amal soleh. Ketika turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi dengan berdasarkan ayat ini wa andir ashiratakal aqrabin, pihak Rabi'ah Alawiyah ingin memberikan nasihat kepada para habaib-habaib yang mengandalkan nasabnya, bahwa nasab itu tidak ada gunanya jika tidak diiringi dengan amal-amal soleh. Semoga saja risalah yang ditulis oleh Rabi'ah Alawiyah ini dibaca oleh mereka para habaib-habaib yang mungkin saja dianggap oleh sebagian orang terlalu mengandalkan nasabnya tanpa mendahulukan amal baik atau amal soleh. Selanjutnya, sikap seorang ahlul bait itu, jadilah mulia dengan ketakwaan. Kemuliaan hakiki bukan karena nasab, harta, atau lainnya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Lagi-lagi Rabi'ah Alawiyah memberikan peringatan keras, Peringatan keras ini berdasarkan ayat "Inna akramakum indallahi atqakum." Tidak ada gunanya nasab itu kalau tanpa diiringi dengan ketakwaan. Jadi kalau ingin mulia, jangan andalkan nasabnya, kira-kira begitulah. Tetapi mari kita tingkatkan ketakwaannya. Lagi-lagi semoga ini juga dibaca oleh para habaib-habaib. Selanjutnya yang ketiga, sikap ahlul bait itu tidak menyombongkan nasab.
Rabi'ah Alawiyah memberikan nasihat jangan sampai menyombongkan nasab dengan cara berteriak-teriak di atas mimbar. Mungkin saya ini punya nasab bersambung ke Rasulullah, saya ini keturunan Nabi, saya ini habaib. Jangan sampai ya, begitulah kata Rabi'ah Alawiyah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam qasidahnya berkata, wahdar wa iyyaka min qawlil jahuli ana wa anta duni fi fadlin wa fi hasabi faqad ta'akhkhara aqwamun wa ma qasadu nailal makarimi wastaghnaw bika na'abi. Berhati-hatilah dari ucapan seorang dulu, aku engkau berada di bawahku dalam kemuliaan dan nasab. Sungguh banyak kaum yang jauh tertinggal tanpa sedikit pun berkeinginan meraih berbagai kemuliaan karena merasa cukup dengan ucapan ayahku adalah. Ini nasihat dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwa nasab itu jangan dibangga-banggakan. Jangan biasa mengucapkan ayahku adalah seorang habib, kakekku adalah Rasulullah, kakekku adalah Sayyidina Ali, seorang pejuang. Ini termasuk salah satu menyombongkan nasab. Ingatlah bahwa yang pertama menyombongkan asalnya adalah iblis. Ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, iblis menolak dan beralasan qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi ketika iblis itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis pun menyombongkan dirinya, menyombongkan dari mana dia berasal. Kata iblis, saya ini lebih baik dari Adam karena Allah telah menciptakan aku dari api, sementara Allah menciptakan Adam dari sebuah tanah yang hina. Inilah kesombongan iblis. Jadi kalau ada seorang habib, mungkin ada seorang habib ini menyombongkan diri, saya ini lebih baik daripada kamu orang biasa karena saya ini berasal dari darah daging Rasulullah SAW, mengakui, membanggakan, menyombongkan bahwa dirinya punya nasab yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan sikap ahlul bait yang tercela dan tidak disarankan bersikap demikian oleh Rabi'ah. Selanjutnya yang keempat, sikap seorang ahlul bait seharusnya mereka ini teladani kemuliaan salafnya yang soleh. Seorang ahlul bait sudah semestinya untuk mengumpulkan antara kemuliaan nasab dan amal soleh. Betapa indahnya ungkapan seorang penyair, lasna wa in ahsabuna tarumat yauman alal ahsabinat takilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mislama fa'alu. Walaupun kami memiliki jalur keturunan mulia, tapi kami tak pernah sekejap pun bergantung kepada kebesaran nasab. Kami membangun kemuliaan sebagaimana para pendahulu kami membangunnya. Kami berbuat seperti yang dahulu mereka lakukan. Artinya, memang betul nasab habaib ini memang nasab yang mulia. Tetapi mereka ini, para pendahulu-pendahulu, para habaib-habaib ini membangun kemuliaan itu bukan sekedar mengandalkan nasabnya, tetapi dengan cara bagaimana mereka membangun yang sesuai dengan syariat, yaitu beramal soleh, berbuat baik, tidak menyombongkan diri, dan lain sebagainya. Inilah seharusnya sikap seorang habaib. Terutama mereka-mereka ini yang kata sebagian orang sudah dianggap keterlaluan menyombongkan diri sebanyak. Nasihat yang selanjutnya untuk para ahlul bait. Mereka seharusnya para ahlul bait bersikap malu jika tidak dapat meniru kebaikan pendahulunya. Dalam kitab Manhajus Shawi disebutkan ada saat sekelompok sayyid tengah berkumpul membaca kitab Al-Mashra' Ar-Rawi yang mengisahkan biografi dan karomah para salaf ba'alawi. Kebetulan di dekat mereka ada orang biasa yang ikut mendengarkan. Setelah pembacaan kitab selesai, orang itu bertanya, mereka yang dibacakan biografi itu keluarga siapa? Mereka adalah keluarga kami. Demikian jawab para sayyid atau para habaib itu. Alhamdulillah, mereka bukan keluargaku, kata orang biasa tadi. Jika mereka keluargamu, pasti itu lebih baik untukmu, kata mereka para ahlul bait atau para habaib. Andai mereka adalah keluargaku, pastinya aku akan malu. Dunia akan terasa sempit karena malu sebab perbuatanku tidak seperti perbuatan mereka. Dialog ini menyebabkan para pendengar tersadar dan mengambil pelajaran dari ucapan orang tersebut. Lantas mereka berusaha dengan sungguh-sungguh dan serius untuk mencari ilmu dan beramal sesuai dengan thariqah salafnya radhiyallahu anhum. Inti daripada nasihat ini bahwa seorang habib itu seharusnya malu ya, jika tidak bisa meniru kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan para pendahulunya. Sikap pendahulunya, sikap yang terhormat, yang terpuji. Tapi kebanyakan di saat ini, para habaib-habaib sudah tidak sesuai dengan sikap pendahulunya. Dan ini yang terakhir, yang bagian paling penting, bahwa syafaat Nabi itu untuk ahlul bait memiliki syarat. Jadi tidak mutlak, tidak mesti ahlul bait pasti mendapatkan syafaat, tidak. Ada syaratnya.
Nabi SAW bersabda, "Ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nari. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nari. Ya Fatimatu, angkidi nafsaki minan nari. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a wa ra'anna lakum rahiman sa'abulluha bibolaliha." Hai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Hai Bani Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Sungguh aku tidak memiliki apapun bagi kalian dari Allah, akan tetapi kalian memiliki hubungan kerabat yang akan aku sambungkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita merujuk pada hadis ini, bahwa syafaat Nabi untuk para ahlul bait itu syaratnya harus dimulai dari dirinya sendiri berbuat baik. Jadi dengan hadis ini Rabi'ah Alawiyah ingin memberikan peringatan kepada mereka para habaib yang menyombongkan dirinya. Dengan hadis ini Rabi'ah Alawiyah memberikan nasihat bahwa syafaat Nabi tidak mutlak pasti diberikan kepada ahlul bait kalau mereka ini tidak memiliki perbuatan-perbuatan baik. Jadi dengan cara mereka menyelamatkan dirinya dari neraka, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik, bersikap baik, berakhlakul karimah, jangan mudah mencaci maki orang, maka disitulah nanti syafaat Nabi Muhammad SAW untuk ahlul bait akan diberikan. Inilah syaratnya syafaat Nabi untuk ahlul bait. Demikianlah teman-teman, semoga nasihat ini dapat didengar oleh mereka-mereka dan semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.